Apresiasi perkembangan besar Indonesia untuk lolos Pildun. Pelatih Jepang kian yakin Indonesia akan lolos bersama mereka langsung. Moriyasu, semua masih sama, dan kami akan lolos bersama. Bukan Rafael Struijk, Patrick Kluivert ternyata lebih terpikat dengan penampilan apik wonderkid Persipura Jayapura Ramai Rumakik dan sang legen Boa Solosa. Netizen, kalau Rumakik sih masih bolehlah, kalau Boa sudah tua. Dengan bergabungnya staf kepelatihan baru timnas sekarang, hal itu nampaknya disambut dengan serius oleh beberapa tim yang sedang mati-matian juga berjuang di grup C. Sebut saja Australia, yang kian waspada dengan perkembangan timnas ke depan, lalu Bahrain yang memang sedikit meremehkan, tapi tetap merasa ketakutan saat tandang nanti ke GBK. Lalu ada Cina juga yang nampaknya kian pasrah. Walaupun kabarnya saat ini mereka tengah gencar melakukan proses naturalisasi pemain untuk tambahan amunisi. Lalu pesaing Indonesia di peringkat keempat Arab Saudi, nampaknya sudah mulai berbenah saat ini. Walaupun pada prosesnya mereka sempat terseok-seok bahkan dihancurkan oleh Indonesia di GBK. Lantas yang menarik adalah soal Jepang, yang saat ini emang tengah berada di pucuk klasmen, dan hampir dipastikan 99,9% akan mengunci posisi 1 di grup C dan lolos ke Pildun 2026. Mereka nampaknya menyambut hangat pergantian kepelatihan di timnas Indonesia, dan bahkan menyebut itu adalah langkah berani dan sangat ambisius. Saat ini pemain Indonesia yang kian kompetitif di semua lini, mengharuskan pelatih harus bisa memanfaatkan potensi terbaik pemainnya, dan tidak hanya disuruh bertahan saja. Hal itu juga jelas menjadi langkah awal PSSI kemarin mendepak STY, dan menggantinya dengan Kluivert CS. STY memang kerap kali kita lihat selalu menggunakan pemain diaspora untuk bermain bertahan, dan hanya mengandalkan counter attack. Walaupun secara aturan dan taktik itu tidak salah, namun banyak pengamat dan juga netizen yang mengatakan, kalau potensi terbaik pemain timnas tidak keluar jika dipakai bermain dengan gaya itu. Pemain keturunan Indonesia Belanda yang kini sudah sah WNI, memang dikenal selalu mengandalkan permainan total football di Belanda dan juga klubnya. Sangat jarang pemain yang bermain dengan posisi berada di belakang bola, dan lebih tepatnya dipaksa untuk bertahan. Beberapa dari pemain memang nampaknya sangat greget untuk menyerang, namun mereka harus mengikuti instruksi dari pelatih untuk counter attack. Hal itulah yang sempat naik isunya, kalau beberapa pemain protes dan tidak setuju dengan pola permainan yang diterapkan STY. Walaupun sudah cerita lama dan sudah berlalu, namun tentu hal semacam itu memang patut dikritik. Begitu juga nanti dengan era Patrick Kluivert CS untuk timnas Indonesia. Janganlah ada kata aneh di antara supporter kalau membela STY disebut buzzer atau ternak STY, namun jika mengkritik STY disebut sebagai anti-STY. Intinya sih walaupun sudah berlalu, tapi masih banyak yang sakit hati dengan eksperimen ngawur STY dulu saat lawan Cina. Nah, di era Patrick Kluivert sekarang, beberapa harapan muncul untuk pola permainan yang kemungkinan akan diterapkan bulan Maret. Saat tandang ke Australia, kita tentu tahu dan sadar penuh, walaupun Kluivert dari Belanda menganut sepak bola total football, tapi rasanya jika diterapkan lawan Australia, yang ada malah bonyok. Australia saat ini tidak bisa diremehkan, dan kita harus sadar betul bahwa peringkat mereka saat ini di FIFA sangat jauh dari Indonesia. Meskipun ada beberapa harapan dan ekspektasi tinggi di antara supporter dan netizen, bahwa Indonesia bisa saja membungkus 3 poin dari Sydney bulan depan. Tapi kita harus ingat, ini Australia bos, bukan Timor Leste. Mereka sudah sangat rutin ke Pildun, dan dengan pemain yang mayoritas juga abroad di luar negeri seperti Eropa. Namun sudut pandang lain diberikan oleh sang head coach Jepang Moriyasu, tentang peluang Indonesia lawan Australia bulan depan. Menurutnya, saat ini Indonesia sedang di fase yang cukup krusial, melakukan perombakan luar biasa untuk staf kepelatihan. Dia menyebut kalau itu bisa saja jadi langkah baik dan bisa juga jadi langkah buruk, karena waktu yang diperlukan pemain dan pelatih untuk membentuk chemistry tidaklah lama. Namun berbekal dengan budaya dan kebiasaan yang sama di Belanda, Moriyasu yakin kalau Indonesia masih sangat berpeluang lolos langsung ke Pildun dari round 3 ini. Hal itu masih sama dengan apa yang dikatakan dulu, saat dia bilang Jepang akan ke Piala Dunia bersama Indonesia dari grup C. Tentu melakukan pergantian pelatih di tengah jalan ada resiko dan impact positif.
Namun nampaknya mereka sangat ambisius dengan proyek besar ke Piala Dunia, dan federasi di sana melakukan langkah yang sangat frontal, ucap Moriyasu. Seperti apa yang saya katakan dulu, Jepang akan tetap berada di Piala Dunia bersama Indonesia. Mereka akan melewati sisa pertandingan yang berat, tapi mereka bersama pelatih baru yang mungkin lebih kenal dekat dengan watak para pemainnya. Anda bisa saja sulit di awal-awal, tapi karena dia berasal dari Belanda, saya pikir membentuk chemistry di antara mereka tidaklah sulit, tutupnya. Bukan Rafael Struijk, Patrick Kluivert ternyata lebih terpikat dengan penampilan apik wonderkid Persipura Jayapura Ramai Rumakik dan sang legen Boa Solosa. Netizen, kalau Rumakik sih masih bolehlah, kalau Boa sudah tua. Perburuan pemain lokal dari kompetisi Liga Indonesia nampaknya belum selesai dilakukan oleh Kluivert CS. Walaupun sudah mengamati beberapa pertandingan di Liga 1, namun belum ada pemain menonjol yang menurut Kluivert untuk bisa dibawa ke timnas. Terkecuali beberapa pemain yang memang sudah jadi langganan. Sebut saja Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri. Dari beberapa nama itu, memang masih potensial kembali dipanggil, kecuali Witan yang memang agak sedikit menurun performanya. Namun Rizky Ridho, Witan dan Kambuaya nampaknya masih sangat layak untuk kembali dipanggil. Terutama Egy dan Kambuaya, yang saat ini sedang on fire di klub mereka Dewa United. Beberapa pergerakan dari kedua pemain ini nampaknya sangat magis. Begitu juga dengan Kambuaya yang nampaknya kian matang. Banyak orang yang berharap bahwa trio Ivar, Tom Haye dan Kambuaya di lini tengah timnas bisa dicoba. Karena selama ini memang salah satu kekurangan timnas adalah di lini tengah dan depan penyerangan. Namun di era ST kemarin, khususnya saat round 3 berlangsung, Kambuaya memang selalu dapat panggilan timnas Indonesia, tapi sayangnya tidak pernah dicoba dan hanya jadi cadangan mati. Yang menarik bahkan saat ini adalah, saat Patrick Kluivert nampaknya dikabarkan tertarik dengan performa striker muda Persipura Jayapura, yang dulu juga sempat diandalkan di era ST. Dia adalah Ramai Rumakik. Pemain yang kini berusia 22 tahun itu memang sedang gacor di klubnya Persipura. Bahkan dia sempat menjadi top skor di sana. Tapi karena dia main di Liga 2, hal itu nampaknya membuatnya sedikit tidak terekspos media. Satu lagi pemain yang kini jadi buah bibir adalah sang legend timnas Boa Solosa. Walaupun sudah hampir memasuki umur 39 tahun, nampaknya dia masih gacor parah di Persipura Jayapura. Terbukti dari beberapa gol pentingnya mampu menyelamatkan Persipura, dan bahkan finishingnya lebih klinis dari Rafael Struijk. Kita semua tahulah, kalau Boa Solosa adalah salah satu striker tergacor di timnas. Speednya kenceng, dribblingnya mantap, apalagi syuting kaki kirinya memang sangat mematikan. Tidak hanya di Indonesia, bahkan kualitasnya sudah teruji di level ASEAN bahkan Asia. Di tahun 2010 lalu saja, dia sempat mengejutkan banyak orang dengan berhasil membobol gawang Uruguay. Lalu kiprahnya di Persipura untuk level AFC Cup 2014 juga sangat gemilang. Boas kala itu bersama Persipura Jayapura bahkan bisa lolos semifinal AFC Cup, dan jadi sejarah luar biasa Indonesia untuk level klub. Namun tentu kita sadar, di usia yang hampir kepala 4 sekarang, tentu dia sudah tidak memungkinkan berada di timnas. Meskipun Patrick Kluivert misalnya membutuhkan sosoknya, pasti nanti akan banyak perdebatan di kalangan netizen. Ya tentu kita tahulah, kalau umur memang gak bisa bohong. Speednya sudah berkurang, dan beberapa kontrol bolanya juga kadang tidak sempurna, tapi finishingnya jelas masih luar biasa klinis. Netizen menyebut, kalau untuk sosok Ramai Rumakik masih bisalah dipertimbangkan, tapi kalau untuk Boa Solosa kayaknya jangan, karena sudah terlalu tua. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.